Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ma'rifat adalah jalan menuju ma'rifatullah, yaitu perumpamaan barang siapa buta di dunia maka di akhirat lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Maka sesungguhnya bukanlah matanya yang buta, tetapi mata hati yang berada di rongga dirinya. Di dalam diri manusia atau di dalam tubuh manusia terdapat beberapa unsur, yaitu nafsa, nafsi, nafsu, anfus, dan nufus. Adapun keterangan lafal-lafal tersebut bisa kita ambil dalil-dalilnya di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama yaitu nafsa, terdapat di surat Yusuf ayat 53, yang artinya, dan aku tidak membebaskan nafsi diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsa itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebut juga dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 74, yang artinya, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa pun berkata, mengapa kamu membunuh nafsa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Di surat An-Nazi'at di ayat 40-41 pun dijelaskan, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan nafsa dari keinginan hawa-hawanya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Yang kedua yaitu nafsi, yaitu disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat nomor 2, yang artinya, dan aku bersumpah dengan nafsi yang amat menyesali dirinya sendiri. Di dalam surat Asy-Syams ayat nomor 7 pun dijelaskan, demi nafsi serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Yang ketiga yaitu nafsu, yaitu disebut dalam surat Al-Fajr, wahai nafsu yang tenang. Terus yang nomor 4 yaitu anfus. Anfus pun diceritakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap anfus mereka, seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka pun menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, atau keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Imran ayat 164 pun dijelaskan, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari anfus mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka yaitu Alkitab dan Al-Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi itu mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya telah datang seorang Rasul dari anfus kalian sendiri. Yang nomor 5 yaitu adalah nufus. Di dalam surat At-Takwir ayat 7 dijelaskan, dan apabila nufus dipertemukan, itulah adalah bagian 5 jiwa atau 5 nafsu yang terdapat
terdapat di dalam tubuh manusia. Adapun mengenal diri dengan mujahadah, yaitu lewat takhalli, tahalli, dan tajalli. Ilmu syariat, tarekat, marifat, dan hakikat itu semua adalah hukum Islam yang harus dijalankan agar tidak terjadi kekacauan, sehingga tidak diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat, tarekat, marifat, dan hakikat itu adalah jalannya. Jadi bagaimana mungkin bisa mardiyah atau diridhai Allah kalau terjadi kekacauan antara hakikat, marifat, tarekat, dan syariat? Bagaimana mungkin hakikat bisa didapat kalau tidak mengenal atau marifat Allah? Lalu bagaimana mungkin bisa mengenal atau bermarifat kepada Allah kalau tidak mau menjalankan atau bertarekat, yaitu dengan syariat atau hukum-hukum yang ada di dalam syariat tersebut, bahkan meremehkan atau dianggap tidak ada artinya sama sekali. Maka janganlah bermimpi mau mencapai hakikat marifat kalau syariat tidak dijalankan, apalagi diremehkan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti rambu-rambu lalu lintas, yaitu lampu merah, kuning, hijau, dan itu semua adalah hukum syariat, haram, makruh, sunnah, dan wajib. Lampu merah ibaratkan haram, yang artinya tidak boleh jalan. Lampu kuning ibarat makruh, artinya boleh jalan tapi berhati-hati. Lampu hijau ibarat sunnah dan wajib, artinya harus jalan. Hukum peraturan lampu merah dijalankan agar tidak terjadi kemacetan dan kekacauan, sehingga tenang dan damai. Bagaimana mau damai dan tenang kalau terjadi kekacauan? Bagaimana tidak terjadi kekacauan kalau tidak dijalankan atau tidak mematuhi rambu-rambu tersebut? Bagaimana mau menjalankan peraturan atau mematuhi peraturan kalau peraturannya tidak diketahui apalagi diremehkan? Maka renungkanlah saudara-saudaraku, carilah guru atau pembimbing yang bisa menuntun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Zat yang Maha Suci. Adapun tingkatan belajar itu mempunyai 4 tingkatan. Yang pertama, barang siapa yang sampai ke tingkatan pertama, dia akan menjadi seorang yang sombong. Adapun yang tingkat berikutnya nomor 2, yaitu barang siapa yang sampai ke tingkat kedua ini, dia akan menjadi seorang yang tawadhu, semakin berisi semakin tunduk. Yang nomor 3, yaitu barang siapa yang sampai ke tingkatan ketiga, dia akan merasakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Yang nomor 4, yaitu barang siapa yang sampai tahap akhir atau ilmu hakikat, dialah disebut insan kamil mukamil, atau disebut juga dengan manusia sejati yang mempunyai Ruhul Qudsi. Atau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu juga disebut dengan tiflul ma'ani, atau bayi atau benih yang masih murni. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa manusia penuntut ilmu memiliki beberapa kriteria. Yang pertama adalah mereka yang katanya telah mengetahui segala sesuatu. Dia merasa angkuh akan ilmu yang dimiliki, tak mau menerima nasihat orang lain karena dia telah merasa lebih tinggi. Bahkan dia juga menganggap pendapat orang yang memberikan nasihat kepadanya disalahkannya. Selalu mau menang sendiri, tidak mau mengalah meskipun pendapat orang lain itu benar dan pendapatnya yang salah. Terkadang dia mengatakan sudah berpengalaman karena usianya yang lebih lama, namun sikapnya masih seperti kekanak-kanakan. Terkadang ada yang berpendidikan tinggi, namun dia tak mengerti akan ilmu yang dia miliki. Dia malah semakin menyombongkan diri, congkak di hadapan orang banyak, merasa dia yang paling pintar dan ingin diakui kepintarannya oleh manusia yang lain. Hanya nafsu yang diutamakan sehingga emosi tak dapat dikendalikan, maka ucapannya pun akan mengandung kekejian.
Penjelasan di atas adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, yang dimaksudkan dengan sombong bagi peringkat pertama di atas adalah dia merasakan bahwa dia merasa sudah tahu banyak perkara-perkara. Lalu dengan perasaan sombong dia mulai berani mengatakan itu dan ini, melabel atau mendefinisi itu dan ini, dan terburu-buru. Hal ini banyak kelihatan di sekeliling kita. Ada yang sombong, angkuh, dan besar diri dengan ilmu mereka. Ternyata mereka ini adalah golongan yang baru di peringkat awal menuntut ilmu. Banyak sekali saudaraku di peringkat ini. Bahkan kita semua juga masih di dalam peringkat ini. Kita selalu merasa diri sudah hebat dan mengatakan orang lain salah, disebabkan mereka tidak sama dengan pandangan atau pendapat atau ilmu atau pengalaman kita. Dengan kesadaran bahwa kita masih di peringkat pertama, justru akan lebih bersabar. Jangan terlalu cepat menvonis seseorang. Teruslah belajar dan belajar supaya hikmah dan kebijaksanaan semakin menebal di dalam diri kita. Yang kedua yaitu, atau tingkat yang nomor dua, yaitu penjelasannya, barang siapa yang sampai ke tingkat kedua ini, maka dia akan menjadi seorang yang tawadhu. Namun adalah berikutnya sebuah tingkatan yang mempunyai atau membuat semua orang mencintainya karena pribadinya yang sangat mulia, meski telah banyak ilmu yang tersimpan di dalam dadanya. Ia tetap merendah hati, tiada meninggi. Semakin dia rendah hati, semakin tinggi derajat kemuliaan yang dia peroleh. Sesungguhnya karena ilmu yang banyak itulah yang mampu menjadikannya faham akan hakikat dirinya. Dia tak mudah merendahkan orang lain, senantiasa santun dan ramah, bijaksana dalam menentukan keputusan suatu perkara. Dia dengan semuanya itu membuatnya semakin dicinta manusia, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala pun mencintainya. Golongan yang lebih tinggi dari golongan pertama ialah segolongan orang yang tawadhu dengan apa yang ada pada mereka. Mereka merendahkan diri dengan ilmu mereka, walaupun di dalam dada mereka sudah banyak ilmu dan pengalaman. Sebenarnya ilmu dan pengalaman yang banyak itulah yang menyebabkan mereka paham tentang hakikat ilmu. Lalu mereka merasa tawadhu. Tingkat yang nomor tiga yaitu barang siapa yang sampai ke tingkat ketiga ini, dia akan merasakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Sedangkan yang ketiga adalah yang berikutnya. Dia yang selalu merasa dirinya tetap tidak mengetahui apa-apa meskipun ilmu yang dimilikinya telah memenuhi tiap ruang dadanya. Karena dia telah mengetahui dan mengenal siapa diri dan Tuhannya, mengenal ilmu dengan sempurna, semakin jelas di hadapan mata dan hatinya. Semakin banyak pintu dan jendela ilmu yang dibuka, maka semakin banyak didapati pintu dan jendela ilmu yang belum dibuka. Justru dia bukan hanya tawadhu, bahkan lebih mulia daripada itu. Dia selalu merasakan tidak tahu apa-apa. Mereka bisa tak berdaya di dalamnya karena lantaran terlalu luasnya ilmu Allah yang tak bisa dijangkau luasnya. Tingkatan yang keempat yaitu tingkatan terakhir, penjelasannya adalah tingkatan ini adalah tingkatan puncak pencapaian seorang hamba. Di level tertinggi ini seseorang sudah menemukan Tuhannya yang bersifat wujud dan abadi di kalbunya. Pandangannya tidak berhijab lagi karena dia sudah fanaul fana, atau hilang dalam, atau disebut juga hilang dan tiada keakuan diri lagi ke dalam Allah zat yang maha suci. Di dalam kalbunya hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk yang paling tinggi akan tingkatan ilmu mereka adalah apabila mereka merasakan tidak tahu apa-apa. Ini karena hakikat ilmu semakin jelas dan nyata di hadapan mata dan hati mereka.
Semakin banyak pintu dan jendela ilmu yang dibuka, maka semakin banyak didapati pintu dan jendela ilmu yang belum dibuka. Justru mereka bukan saja tawadhu, bahkan lebih mulia daripada itu. Mereka lalu merasakan mereka tidak tahu apa-apa lantaran terlalu luasnya ilmu sehingga mereka bisa lemas dan hilang di dalamnya. Semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat kita semua. Jika ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.